musawati kulli imami utawi bantere tombalape piro-piro imah imah niku cita-cita nan atau tidak rep iku latah iku ora bisa bedah apa imam wau ora bisa bedah aswarul aqdari piro-piro takdir piro-piro takdir yasaru lima kuliqalahu wal a'malu bil khawatimis sa'idi man sa'ida bi qada'illahi wasyaqiyyu man syaqiya bi qada'illah. Setiap orang dimudahkan untuk bagian mana surga atau neraka biar diciptakan. Nah, itu salah satu hadis juga. Cuman yang saya sampaikan tadi ini yang hadis ikmalu fakulun miyasarun lima kulikolahu sama ya. Tadinya sama mungkin untuk rawinya nanti coba dicari. Amma mangkana min ahli sa'adah fayuyas saruh di amali ahli sa'ad wa mangkana min ahli saqo fayuyas saruh di amali ahli saqo. Suma Qur'an fa amaman atau wataqo wasataqo bil husna fakadzaba bil fayasiruhu lil yusra kadzaba terus ayat itu mas fa aman atau wataqo. Jadi gini, artinya beramalah kalian sebab semuanya telah dimudahkan terhadap apa yang diciptakan untuknya. Jadi di takdir wow yang di depan bahwa setiap diri sudah ditentukan tempat duduknya. Itu tandone itu adapun orang-orang yang bahagia, maka mereka akan mudah untuk mengamalkan amalan yang menyebabkan menjadi orang bahagia. Intinya itu. Dan mereka yang celaka, wa man kana min ahli saqo, itu celaka maksudnya, akan mudah mengamalkan amalan yang menyebabkan menjadi orang yang celaka atau tidak. Bahasanya dewi lainnya gitu. Kemudian di sini Sayyidina Umar bertanya, wasa'alahu Umar hal na'mal fi syai'in nasta'nihu am fi syai'in qad faragha minhu qala bal fi syai'in qad faragha minhu. Bahkan amalmu pun sudah tak. Oke. Itu keinginannya Gus Dawo gitu maksudnya. Tanyanya karena sudah ditakdir tadi. Tidak baik itu juga. Mungkin diwakili sudah ya. Ya itu tadi, ikmalu, tetap beramalah yang baik. Termasuk ini ada satu ayat, yadunnuna billahi ghairil haqqi dzunal jahiliyah yaqulu hal lana minal amri min syai'in qala innal amra kulluhu lillah. Ini ayat yang coba dibuka itu, bahwa orang-orang jahiliyah itu mengira bahwa yadununa billahi ghairil haq. Nah, Indonesianya gini, mereka berprasangka yang tidak benar terhadap Allah seperti prasangkaan orang-orang jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah sesungguhnya urusan ketetapan takdir itu seluruhnya di tangan Tuhan. Jadi sebelum masuk ke situ ya, bahwa orang jahiliyah pun merasa kita yang memang yang seluruhnya
melakukan itu tanpa ada campur tangan Tuhan. Tapi dari ayat-ayat lain bahwa itu tadi disampaikan bahwa sudah ada tertulis, itu menjadi persoalannya karena khairi wasarihi. Yang menjadi pertanyaan adalah kalau yang tidak baik itu juga banyak hadis contoh seperti ini, Mas, bahwa dia harus melakukan amal itu dulu untuk melakukan kebaikan. Termasuk ada ayat yang di akhirat nanti itu, apakah tidak ada, kamu pernah mendengar Rasul Nabi menerima ajakan untuk masuk Islam, menuju jalan keselamatan, atau menerima berita kebenaran dan lain sebagainya? Itu dijawab sudah. Ya, memang ada yang mengajak, ada Rasul, ada kitab, ada para nabi, tapi kami memang tidak mau mengikuti. Nah, ini sebelum ke situ, ini ada satu ayat yang tadi disampaikan ya. Setelah Rasulullah tadi menyampaikan hadis itu dan Umar ini bertanya seperti itu dan dijawab Rasul, beramallah, kalau kamu tidak beramal maka tidak akan tahu. Sehingga apapun itu perintah Tuhan, apapun. Hadis berikutnya, idzan waqala idzan najtahitu ya Rasul. Oke, mulai sekarang saya akan betul-betul beramal, melakukan apapun itu perintah Tuhan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Kalau belum dilakukan kan belum tahu. Nah, kalau orang yang menyandarkan perbuatan itu, kejelekan itu disandarkan langsung kepada Tuhan, itu di situ ada hadis yang mengatakan, adapun orang yang memberi niki nggih, gini, bahwa Rasulullah niku nate dawuh, sallallahu Nabi Muhammad, menetapkan tempatnya di surga atau di neraka para sahabat. Ini yang tadi nggih. Setelah Rasulullah menjawab seperti itu dan Sayyidina Umar menjawab, kalau begitu saya akan sebaik-baiknya beramal. Lah, karena beramal inilah, melakukan inilah, maka petunjuk itu nanti kan akan datang. Karena tidak akan tahu kalau kita belum melakukan itu. Itu poinnya dulu sebetulnya. Nah, kemudian kalau ada pertanyaannya, diulang Mas, itu nanti kurangan Mas, diulang dulu, diulang lagi ya. Menyandarkan itu gitu, menyandarkan bahwa ini takdir Tuhan gitu, karena baik dan buruk itu tadi. Nah, tapi kan dia sudah melakukan kebaikan dulu apa belum? Walaupun di situ yang tadi kita sebutkan, bagi orang-orang yang akan atau sudah tertulis menjadi orang yang beruntung, akan dimudahkan melakukan perbuatan orang yang beruntung, kan begitu. Bagi yang celaka akan dimudahkan pula untuk melakukan hal-hal yang membuat dia celaka. Nah, sehingga muncul pertanyaannya, tapi tetap beramallah, berbuat baiklah dulu. Tanpa melakukan itu tidak akan pernah tahu, kan begitu Rasulullah SAW menjawab itu.
Yang penting kalau kamu pernah mendengar kebaikan, pernah mendengar seruan untuk kebaikan, sudah melakukan apa belum, kan begitu dulu. Sudah dilakukan belum? Satu itu. Kalau belum melakukan amal atau perintah Tuhan, terus dia bilang seperti itu, saya membunuh sudah ditakdir dan lain sebagainya, itu kan berarti ada sisi-sisi yang belum sempurna untuk dia melakukan itu. Nyun sewu gini, coba ada perlu yang baru untuk menjawab Mas ini tadi. Podo-podo sinau nih, podo-podo kan Mas. Logika lain gimana? Ya mungkin gini Pak, maksudnya kita hidup biasa saja, mengalir, terus suatu saat itu memperjelas pertanyaan Mas Muklis tadi, pada saat usia 20 tahun dia tiba-tiba melakukan pembunuhan, entah itu kepepet, entah itu karena sifat jahatnya muncul, apakah itu termasuk takdirnya dari Allah? Jika semua kebaikan dan keburukan itu benar dari si Allah, itu pertanyaannya memperjelas seperti itu. Ya. Walaupun selama hidupnya sebelum 20 tahun itu melakukan kebaikan, pas mungkin apes ya. Sifat LM itu terus mateni wong. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah maafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu, dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari azab di muka bumi. Ini salah satu ayat yang menjelaskan bahwa bima kasabat edinas itu loh, ya kan? Darfasat bibar itu dan ma'asobah min musibah itu tadi termasuk di situ. Nah, ini sisi-sisi yang keseimbangan, yang menyampaikan keseimbangan tadi, bahwa tidak gampang terus nyalahke, oh berarti ini takdir Allah. Itu maksudnya itu. Karena kamu harus beramal dulu, lakukanlah yang terbaik dulu, baru nanti kamu akan menemukan di situ. Dia membunuh, atau dia melakukan kejahatan, atau dia melakukan kemaksiatan, atau kesalahan apapun, ini kan kembali lagi itu dia bisa membedakan dulu. Iki karepe dhewe, memang ade seneng ning kono, atau memang keadaan yang terpaksa. Itu juga akan memberi pemahaman yang beda juga. Ini Mas, hati saya belum ketemu Mas ini Mas. Golek bareng-bareng Mas. Maksudnya dipikir bareng-bareng, dipahami bareng-bareng. Monggo ada yang pahaman lain, monggo. Mas itu coba kangge. Jadi mungkin begini Pak. Jadi walaupun khairihi wa syarihi itu minallah ta'ala. Jadi kebaikan dan keburukan itu datangnya dari Allah. Termasuk kok kita misalkan melakukan dosa membunuh, itu ketetapan dari Allah. Tapi untuk kita mengetahui apakah itu ketetapan dari Allah, itu berarti harus kita beramal dulu seperti itu Pak. Ya, membunuh itu sendiri nek nggon perang ya kudu mateni. Kan gitu. Nah, tapi itu pun bukan gini, itu pun belum tentu juga yang terhubungan dengan surga atau neraka itu tadi, juga belum tentu gitu loh Mas. Karena kesalahan, dan kalau itu berarti masuk ke hukum fikih dulu, bahwa kesalahan itu berupa apa dulu. Kalau itu membunuh diibaratkan memang tidak ada sebab, tidak ada hukum atau alasan yang memang itu diperbolehkan,
Berarti kan diusut dulu istilahnya, diusut dulu dasarnya apa. Ini ada hadis juga di sini ya, bahwa ada sahabat yang, ini contoh aja, contoh sahabat Nabi waktu perang, dia terkenal wah hebat, terkenal paling banyak membunuhi lah, paling banyak membunuhi karena musuh ki wis ibaratnya nek ketemu deknen akeh gila nih lah. Terus deknen kan jadi pahlawan istilahnya kan gitu, jadi pahlawan. Sahabat-sahabat wah iki memang carane hebat lah, hebat. Tapi Rasulullah malah mengagetkan para sahabat. Wah iki carane iki lakone perange lah, carane bintange. Tapi malah Rasul menjawabnya dia termasuk ahli neraka. Kan bingung. Sahabat bingung kan? Wong dia hebat di dalam carane pahlawan, pertempuran, tapi Rasulullah ditekoni sahabatnya, ndak dia termasuk ahli neraka. Akhirnya kan terus bingung, loh kok iso? Padha-padha ora ngerti nih kan? Kok iso? Akhirnya ada beberapa sahabat yang matur, ya udah kalau begitu carane wong kita tak tutke nih, dalam perang itu ditutke terus sampai yang terjadi apa? Ternyata pas perang lagi si sahabat yang hebat tadi itu ternyata kena panah, akhirnya sambat. Jadi kayak film Jepang kan loh, ada kiri ya pakai. Nah, kan wah rame pasukan kan tidak ada yang tahu, tapi karena memang dia sudah mau mengintai, kenapa kok Rasul nyampe ke sabdanya itu ahli neraka. Nah, itu sampai di situ tenan dia kepanah sambat wis ra nganu, akhirnya pedangnya iki ditancepke dadi gagange iki ora ngene tapi kan ngene. Seleke akhirnya kan dia ambruk dhewe. Memang menyungkurkan diri itu. Akhirnya kan padha wae oh sodakta ya Rasul, memang bener engkau Rasulullah, memang Rasulullah ibaratnya. Nah, ini kan banyak Quran ya atau hadis yang kita jangan buru-buru bahwa keburukan itu kan kita punya sifat buruk gitu loh. Fair dulu gitu loh Mas, maksudnya. Kalau mau mengatakan ini takdir Tuhan, kita fair dulu, netral dulu. Ini memang betul takdir atau memang kita yang tidak mau melakukan, atau kita memang malas, atau memang kita jahat, atau apa. Kita harus fair dulu sebelum kita punya itikad bahwa kita memang sudah ditakdir seperti itu misalnya. Nah, makanya kita berpikir atau memahami bareng-bareng coba. Nah, ada innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta ada nggih yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa Tuhan tidak akan merubah. Maju mawon Mas. Tuhan tidak akan merubah seseorang hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini harus imbang dulu, sebelum, sehingga orang itu, hamba itu ada keinginan untuk merubahnya. Kan kembali tadi bahwa kita harus terangkan tadi. Itu dibawa tadi yang udah. Faman atau tadi. Itu ayatnya itu. Coba. Sebelum sampai ke situ, ini mungkin bisa, ayatnya tadi belum diartikan toh Mas. Nah, setelah Sayyidina Umar tadi, oke kalau begitu saya akan beramal dengan sungguh-sungguh ya Rasulullah, kan begitu. Terus Rasulullah menyampaikan ayat faman a'ta wa taqa, kan gitu. Di mana? Mungkin ayat yang lain dulu, itu tetap dicari ya. Bismillah.
Wa qul haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min faman sha'a falyakfur. Inna a'tadna lidzalimina nara ahata bihim suradiquha wa yastaghisu yughasu bima'in kalbi ila akhirih. Ini ayat surat apa itu Mas nanti. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin atau beriman, ingin kebaikan, hendaklah ia beriman. Ya berusaha menuju kepada kebaikan tadi yang awal-awal tadi. Mana tadi? Barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman atau berbuat baik. Dan barang siapa yang ingin kafir, tidak mau beriman kan gitu ya. Nolak, tidak mau kebenaran. Walaupun Rasul, kitab semuanya syariah sekarang kan udah tahu semua. Misalnya zaman saiki kan gitu. Apa yang tidak tahu? Semuanya serba diperlihatkan semuanya kan gitu. Makanya ini pilihan. Kalau dibilang pilihan. Tuhan memberikan pilihan walaupun sudah ditakdir loh Mas ini. Tuhan seperti ini kan menyampaikan ayat ini kan sudah ada takdirnya kan. Nah ini berarti mengapresiasi bahwa manusia itu punya usaha, punya pilihan. Lah itunya dulu dimaksimalkan dulu maksudnya gitu. Carilah dulu, beramallah dulu. Dekatkanlah dengan perbuatan kebaikan. Karena itu pun dia akan merasa baik dulu kan gitu. Bahagia dulu. Kalau itu belum, terus ujuk-ujuk muni itu dipertanyakan dulu gitu loh maksudnya. Terus sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka, dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih kan gitu, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling buruk. Itu Tuhan menyampaikan itu, silahkan dipilih, tapi konsekuensinya akan seperti ini misalnya. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahalanya. Innallaha la yudhi'u amalal muhsinin kan gitu. Innallaha la yudhi'u ajroman asana amala. Ulaika lahum jannatun adnin ila akhirih. Sampai akhirnya sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya tersebut dengan baik. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga adn yang mengalir di bawahnya air mengalir, memakai pakaian hijau dari sutra halus, sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah. Ini pilihan. Walaupun Tuhan sudah menakdirkan sebelumnya, tapi manusia diberi pilihan karena diberi akal pikiran. Dia akan punya tanggung jawab sendiri secara alamiahnya kan gitu. Dikasih pilihan, lakukanlah yang terbaik, monggo. Mau iman, mau tidak, atau mau kafir, dikembalikan. Ini tadi biar sampai ke yang dimaksud tadi. Jadi ada keseimbangan antara takdir itu dengan amalah kita itu sudah ditakdirkan, itu bukan berarti kita menyerah, maksudnya gitu. Bukan golongan orang-orang yang Jabariyah atau orang yang tidak menganggap amal. Ini bukan itu pemahamannya tidak seperti itu. Harus maksimal dulu, harus pengen sugih yo sugih sik kan gitu. Nek kepengen sukses yo sukses sik kan gitu. Cari dulu sampai maksimal. Kok urung iso sing dimaksud suksesnya mau garek piye? Itu baru kita akan memahami ke situ dulu. Tapi kan dilakukan sih toh. Kalau kita tidak melakukan dulu tetap tidak bisa. Ju mau surga atau mau neraka pun itu urusan belakang. Nanti dalam perjalanan itu yang akan menjawab. Nah,
Kembali lagi. Udah ketemu tadi? Coba dibaca yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amman aqqa wa taqwa. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, fasadaqah bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga, fasanuyasiruhu bil yusra, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Terus Menyiapkan baginya jalan yang mudah. Terus ayat terusannya. wa amamam bakhila wastaghna. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, bakhil itu pelit. Ya, terus di anu dulu. Wa kazzaba bil husna, serta mendustakan pahala terbaik. Fasanuyasiruhu lil usra, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Yang sukar, yang sulit. Itu tadi tambahan ayat tadi, Mas. Bahwa jadi Tuhan itu melihat kita dulu, hati kita bagaimana dulu gitu. Ini dikembalikan ke yang gantungan amal itu tadi, urusan kemarin itu. Tuhan itu berarti melihat pemikiran kita, hati kita setiap saat. Kita menganggap Tuhan bagaimana? Anak indodoni abdibi, kan begitu ya. Ada hadis kudsisnya ya Mas ya. Bahwa Tuhan itu sesuai persangkaanmu. Nek kowe nganggep Gusti Allah apa mau? Pelit ya? Apa nganggep Gusti Allah kok tidak adil, atau Gusti Allah kok tidak menyayangi saya, atau orang nyayangi aku? Ya itu nanti kamu akan menjalani itu, perasaan itu. Kalau kamu husnudon, karena kita melihatnya semuanya rahmat dan fadl Allah khairi wasari tadi, keadaan yang kita sekarang, saiki apa elek? Nek mata ini urung tentu neraka Mas, ngene lho maksudnya. iki istilah ya. Kalau kamu membela diri itu juga cara fikih ya wis ora salah kan gitu. Kamu mempertahankan harga diri, jiwa, raga, nyawa, itu juga menjadi bagian dari kewajibanmu juga kan. Apa misalnya perang kan gitu. Jadi membunuhnya itu nanti fikih dulu, masuknya dibahas dulu. Ning iki saking akeh sing mendukung itu Mas. Ning Mas sinten nggih? Mukhlis iki urung clear iki. Urung clear. Padahal saya akeh ayate. Engko ana nang ana hadis engko. Cuman kan ngeklik kene iki sing piye kan ngono. Wis malah bingung, bulet iki kan ngono. Wis ben bingung kabeh. Masalahe nek urung dilakoni engko urung ngerti dhewe-dhewe kan gitu. Seperti wong Sayyidina Umar aja, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ya bingung. Wis pokoke la yudriku illa bil amal. Dzalika illa bil amal. Wis lakonono amal apa sing diperintahke, ya nanti kamu akan tahu. Tapi kalau kita berpikir atau kita membayangkan, itu ya urung iso. Karena kita tidak akan tahu karena belum melakukan. Itu poinnya itu dulu sih. Nah. Apa mau Mas? Bahwa Tuhan itu melihat sesuai persangkaan kita. Kayak yang Quran tadi, yang Tuhan tidak akan merubah kamu atau kaum atau apapun kondisi keadaan. Kalau kamu sendiri tidak merubah perasaanmu dulu, gitu loh Mas. Kalau kita dengan Tuhan, perasaan kita lebih besar kayak mau. Karena kita meyakini itu dan kita mau melakukan sesuai perintahnya dulu. Itu piye sing penting dilakoni sih. Lah ini nanti beda gitu loh. Kita akan menemukan apapun di situ nek wis nglakoni. Ade iso ngomong piye-piye nek wis rono, wis dolan rono, wis parani rono, baru antarane pikiran kita, bayangan kita, anggapan kita karo kenyataannya nanti bisa klop. Kan seperti itu. Dicari lagi Mas. Tadi ayatnya kok urung mbok rampung lho Mas. Nah. Ada lagi memang ada yang orang yang memang di dalam hadis itu, ini ada salah satu ayat, orang-orang kafir di neraka jahanam. Yang tadi yang biar ada yang tak sampai kayak ini, mungkin ini ayatnya ini ya.
orang-orang kafir dibawa ke jahanam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka dibukalah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, berarti malaikat, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antara kamu, kan gitu, yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memberikan kepadamu akan pertemuan hari ini, kan gitu, kiamat itu tadi di akhirat. Mereka menjawab, benar, telah datang. Yo ngerti, yo Islam yo no, kabeh do ngerti kebaikan ki wong apik wong elek ngerti kabeh. Dia tidak bisa berbohong, kan gitu. Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Karena apa? Nek urung dilakoni ya urung ngerti sampai nanti kita celaka atau tidak. Makanya kembali lagi gantungan amal tadi, bahwa kita harus betul-betul nopo kok kudu nyekeli fadl rahmati Gusti Allah. Karena apa? Inna rahmatullahi qaribu minal musinin, bahwa rahmat Tuhan itu ada tuh. Itu dekat dengan orang-orang yang melakukan kebaikan, melakukan amal-amal kebaikan. Itu dekat dengan rahmat Tuhan, akan diberi rahmat gitu loh. Wa yahtasu bi rahmatihi mayasa, dan Tuhan wa yahtasu dan khususke atau Allah memberi kekhususan rahmatnya ini lima yasa bagi orang yang dikehendakinya. Ya tentunya nek wis do nglakoni kabeh mau lho Mas. Nah. Lho nek ngono saiki nek wis nglakoni kabeh dikerucutke meneh mau pertanyaane. Dikerucutke Mas Joko. Mas itu dikerucutke neh Mas ben klek meneh. Pertanyaannya Mas di luwih ringkes ke klek ngono wae. Coba. Ini kan dalam perjalanan seseorang kan dia mengalami sesuatu hal yang buruk. Nah, kalau dengan konsep bahwa baik dan buruk itu dari Allah, berarti orang itu kan sudah divonis buruk karena melakukan keburukan, gitu ya Mas. Nah, pertanyaan sing vonis apa sih? Takdir tadi. Tapi ya, kan tidak ada yang tahu loh ya, tidak ada yang tahu loh ya. Sampai kalian melakukan beramalah kan gitu. Jadi intinya jangan bilang vonis dulu ini. Ini tuh ketetapan sudah ada, tapi tidak ada yang tahu loh ya, takdir kok. Catatannya tidak ada yang tahu loh ya. Masalah dia berjalannya itu nanti kabeh wong yo duwe elek duwe apik. Kan gitu, duwe kesalahan, duwe kebenaran, kan gitu toh. Wong nglakoni nek kebenaran dan kebaikan ini yo carane iki opone to? Yo gawane manungsa kok. Nggembol kabeh kok. Sampeyan yo nggembol bener yo nggembol salah, wong panggonane salah, yo nggawa kebenaran. Tapi intine meneh dalam menjalani kehidupan ini kan ade wis ngerti. Ade wis ngerti iki ana ngene, apik eleke wis ngerti, resikone wis ngerti, kan begitu. Dan mungkin dipertegas membunuhnya kuwi mergo kepepet apa mergo arogan apa Mas? Enggak, dalam hadis pun walaupun membunuh pun kan pernah dengar ya, kono wong mateni kabeh tekan gone rebutan malaikate 99 orang malaikat iki mbek iki rebutan iki ahli neraka, ahli surga, ahli neraka, ahli surga. Akhirnya ada niat. Jadi gini, iki rung ketemu Mas, masalah Mas. Coba dianu mulai. Iki tak wacake insyaallah kok clear iki. Coba Mas disampaikan lagi. Dikerucutke mulai wae. Ya wis pokoke ngomong sik karo ngenteni iki ketemu. Iki dikasih ya ora apa-apa kan ngono. Kok dianokke. Mas Dodi tambahan apa? Mas Dodi tambahan es teh. Es teh. Es kopi makanan. Monggo. Oh Mas Fatur. Ngandap. Ngomong Mas. Jadi
Jadi pada intinya gini ya Pak, pada saat katakanlah kasus tadi membunuh, sudah terjadi membunuh, itu memang ketetapan Allah pada jam sekian, saat sekian orang itu membunuh. Mungkin di Lauhul Mahfuz sudah tertulis. Tapi itu bukan vonis akhir bahwa yang bersangkutan membunuh kemudian besoknya masuk neraka. Iya, gitu karena maksudnya itu. Orang membunuh selama masih ada hayat dalam kandung badan itu dia melakukan amal tobat, amal apa kita nggak tahu sampai dia di akhirnya. Kira-kira seperti itu. Iya, jadi yang tadi itu apakah itu termasuk apakah itu termasuk takdirnya Allah untuk dia membunuh seseorang itu gitu loh. Iya. Termasuk itu loh. Iya, takdirnya. Takdir mati dibunuh. Takdir dia membunuh orang itu. Ya kan Tuhan termasuk membuat amalmu juga kan gitu. Karena membunuh itu sudah melakukan suatu aktivitas atau amal. Jadi ibaratnya kesalahan itu tadi, kemaksiatan. Itu masuknya ke situ. Bahwa suatu saat dia jadi ahli. Ya, kalau bertobat, kalau vonisnya mungkin belum ke situ ya, Mas. Maksudnya iki aku meteni wong iki apa wis digarisi karo Gusti Allah kan nih. Digarisi kan wah berarti ya pasrah terusan. Apakah karena tapi ya tidak boleh pasrah soalnya kan kita yogi mau harus beramal lagi. Harus beramal lagi. Jadi kalau memang takdir dia ada, hadisnya maknanya gini. Kalau dia itu baik, apapun yang dilakukan selama hampir kurang 3 hari saja katakanlah, hampir 3 hari saja dia itu sudah dekat. Ini saya ngira ketemu dengan amalan ahli neraka katakanlah gitu ya. Kurang 3 hari. Kalau memang ketetapan Tuhan itu dia baik, akan ada sebab yang sehingga dia melakukan kebaikan itu, kebaikan ahli surga itu sing selamat, itu dia akan langsung kembali menjadi baik. Istilahnya apa itu? Apa? Husnul khotimah kan itu ya. Bahasa kita kan bahasa husnul khotimah. Itu ada banyak. Ono sing nglakoni apik tapi ketetapan dia itu kurang 3 dina wae dekne iki biasane nglakoni apik. Ndalae 3 dina atau 2 dina kurang dia melakukan kelakuan ahli orang yang celaka, ya dia akan seperti itu. Nah, berarti piye? Karena semuanya tidak ada yang tahu. Berarti kita berdoanya untuk kebaikan, nglakon ini ya kon apik kan akhirnya seperti itu. Masalah kayak cerita tadi sahabat yang perang tadi lah, dia melakukan perbuatan ahli surga, ahli kebaikan. Tapi karena Rasulullah ngerti catatannya itu, karena semua kita tidak tahu ya, karena kita tidak tahu, tidak dia ahli neraka. Karena memang Rasulullah diberitahu seperti itu. Tapi selain ini kan ya kita tidak tahu, kita harus menjalankan itu. Dan nek dibilang itu takdir, ya takdir. Apik elek takdir. Garek engko akhirnya sampean itu tobat pora, menjadi lebih baik pora, ingin nganu pora, kan endingnya itu. Nek kesalahan semua manusia membawa itu loh Mas. Tapi masalah ini takdir. Terus setelah jenengan ada orang yang saya membunuh, ini takdir. Terus dia berpikirnya gimana kira-kira? Orang yang melakukan itu kira-kira berpikirnya piye? Aku rak salah berarti gitu atau gimana? Coba diteruskan cara perasaannya orang yang punya keyakinan itu. Berarti aku tetap kemelindi misalnya, aku tetap ora merasa salah atau ora merasa opo, tetap kan berarti sudah wis lain meneh kayak gitu. Nah, itu kira-kira membunuh itu tadi yang jenengan ceritakan gimana? Apa itu takdir atau tidak? Ya takdir kan gitu. Terus itu memang itu kan memang sudah ditakdirkan Allah, termasuk kejahatan itu berarti kan kesalahan tidak 100% pada kita, karena Allah kan juga ikut campur tangan, bahasanya kita tuh hanya wayang. Ini kan Allah berarti apakah itu berlaku, maksudnya
kenapa kalau memang itu sudah ditakdirkan sama Allah, apa itu campur tangan, kok Allah juga membalasnya dengan dosa, mengasih kita dosa kalau memang itu sudah campur tangan dari Gusti Allah. Iya. Mas Joko, pertanyaannya berarti kenapa tetap dia diberi dosa. Itu merupakan perbuatan. Padahal Allah ikut campur tangan dalam pembunuhan. Takdir itu. Tapi kan setelah itu takdir ke depannya si pelaku pembunuh itu kan nggak tahu, ibaratnya dikasih jalan kebenaran istilahnya untuk memperbaiki diri kan. Ini untuk menuju jalan. Jadi untuk pilihan itu atau hanya untuk menjustis gitu loh maksudnya. Untuk menjustis, oh berarti ya wis aku ning ngono ora salah, sing salah Gusti Allah. Apa harus seperti itu berpikirnya? Wong mau hadisnya sakeh toh yang disebutkan. Kalau seperti itu kan berarti memang dia termasuk golongannya sing mau toh, dimudahkan untuk melakukan perbuatan orang yang celaka kan begitu kan berarti. Lah nek ngono ya wis ben toh. Kan begitu toh. Dia punya keyakinan seperti itu. Wis ben berarti pokoknya Tuhan. Dilumong, dijar-jar. Enggak, maksudnya dia punya anu seperti itu, ya biarlah dulu sampai betul-betul pada akhirnya dia nanti gimana kan kita enggak tahu, ada hidayahnya atau apanya atau dapat petunjuknya di akhir sebelum anunya kan enggak ada yang tahu. Cuman kalau masalah pemikiran seperti itu, ya itu kembali lagi kepada pribadi kan begitu toh Mas. Pribadinya si orang ini tidak bisa langsung harus seperti mengatakan itu, karena Tuhan juga sudah tadi di depan banyak sekali kan gitu, mau iman mau tidak, kamu sebagai manusia itu menjadi khalifah, punya tanggung jawab. Nanti tanggung jawab kita sebagai manusia itu kan di situ ada banyak hubungan antara manusia kita sendiri. Wa maromaita idromaita, coba dibuka. Wa maromaita idromaita. Walakin nawaha Roma atau apa, coba Mas Joko dibuka. Jangan bukan kamu yang melempar tapi Tuhan yang melempar kan. Coba ada ketemu dibaca. Iki urung mlebu kalam ketiga lho iki. Coba Kak Mas. Rumaita idza rumaita Idromaita. walakin Allah roma. Artinya Bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka. Sepenggal potongan dari kalimat Allah dalam firman-Nya di surah Al-Anfal ayat. Nah, ini tinggal gini Mas. Kalau itu tadi jenengan bagian dari proses perjalanan kemarifatan, kehakikatan, itu nanti kan arahnya ke situ. Jadi ya nek pribadi itu untuk pribadi sebetulnya. Kita yakin iman qada qadar, takdir baik buruk itu kan untuk pribadi, tidak bisa dijelaskan dulu ke semua. Wa maromaita idromaita itu maknanya kan bukan kamu yang melempar, itu sama dengan ayat-ayat yang tadi. Tapi banyak ayat yang Darul fasad, jadi apa tidak ada musibah atau apapun yang menimpa dirimu karena kesalahanmu sendiri kan gitu kan juga banyak. Ada yang ayat tadi juga ada, hadis juga ada, sehingga pemikiran yang benar tidak langsung dijustiskan seperti itu dulu, karena kita punya perbuatan. Ibaratnya udkuruni adkurkum kan begitu, sama wa maromaita idromaita ini bukan kamu yang melempar tapi Tuhan yang melempar. Itu berarti kembali ke pembahasan awal bahwa kita menjadi bagian dari
khitoh, bagian dari apa, khitbah atau perintah, bagian dari titah, istilah gitu. Titah di bumi ini menjadi khalifah. Bahwa adkuruni adkurkum ini sama. Kalau kita menjadi yang ahli asbab kemarin, itu memang ahli asbab itu yang kemarin kita bahas, itu syariatnya ya memang kita harus berusaha dulu. Adkuruni, ingatlah, coba Mas juga. Ingatlah kalian kepadaku. Itu berarti kan Tuhan memerintah kita untuk selalu ingat kepada Tuhan. Kalau dzikir, berarti kan kita melakukan toh. Kita melakukan itu secara syariatnya. Wong ade sing nglakoni memang bukan kamu yang melempar kan, itu bahasa lainnya bukan kamu yang melempar, tapi akulah yang melempar, Tuhan gitu. Dibalik bahwa adkuruni adkurkum. Ingatlah kalian sampean dzikira sampai ilinga ibadah sampai nglakonono api-api. Ini bahasa syariatnya memang kita yang melakukan. Oh ya aku iso nglakoni. Oh iya diparingi. Padahal yang sesuai hadis tadi takdir bahwa amalmu pun itu sudah ditakdirkan. Berarti kamu ditakdir dimudahkan untuk melakukan kebaikan itu. Soro syariate itu kita sudah beramal dengan sebaiknya. Tapi adkuruni kan itu. Tapi adkurkum. Maka Tuhan akan ingat kepada kamu. Ini berarti ingat ya awake dhewe iki diperintah terus dhewe iso gelem nglakoni. Kan gitu ta? Itu sebetulnya Tuhan yang menghendaki. Cara batin awake dhewe mau tubuh apa kemarin itu? Tubuh batiniah rohaniyah kita yang tergerakkan oleh Tuhan untuk melakukan awake dhewe untuk bisa mengingat itu. Jadi hakikatnya apa? Berarti Tuhan yang menghendaki. Adkurkum itu berarti ingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Syariate iki awake dhewe. Adkuruni iki syariate. Mudeng Mas. Mat, ndi mat ki? Mat. Ora nyanda. Adkuruni, ingatlah kalian. Ibaratnya amal ya, kata-kata kerja kan gitu. Lakukanlah apapun yang kayak di depan tadi. Terus kita melakukan. Sing lakone sapa? Jadi diarani ini piye? Kita melakukan, tapi kita bisa kembali kepada Tuhan bahwa awake dhewe iso nglakoni iki wis ditakdir dan kita dimudahkan untuk melakukan itu. Klop ora kira-kira? Berarti Tuhan menghendaki, Tuhanlah yang akan mengingat kita. Karena apa? Berarti kita ada ingat itu karena Tuhan mengingat kita. Itu logikanya. Berarti iso untuk ngakoni ra? Nek syariate iso ngakoni, gitu loh maksudnya. Iso mbak akoni, ayo berbuatlah amal kita. Alhamdulillah ya Allah kita diberi kemudahan untuk melakukan kebaikan kan gitu. Alhamdulillah. Tapi beda nek sing alhamdulillah aku iso nglakoni iki. Aku kan lain. Sandarane lain ndak kira-kira? Sandarane ahli amal, asbab tadi kalau tajrid syariate padha-padha nglakoni ini kan gitu. Adkuruni kabeh ya dzikir, tapi di dalamnya ilingku ki krana entuk pitujuh kae mau karena nek dihubungke mbek takdir kae mau sudah dimudahkan dan entuk. Jadi kita mau mengandalkan syariat itu ndak bisa nek batiniah. Ning syariate tetep nglakoni to. Kita tetap menjalankan ning batiniah kita ndak orang nganggep itu dalam arti apa? Karena semuanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adkuruni adkurkum. Ingatnya kita itu karena Tuhan mengingat kita melalui hati. Nah, sehingga satu ayat satu hadis lagi bahwa wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan yang bagi yang percaya dan beriman kepada Tuhan, maka Tuhan akan ma'asoba min musibah ila bi'nillah. Tidak ada apapun yang terjadi, baik buruknya atau takdir tadi, ila bi'nillah, kecuali dengan izin Allah. Wa man yu'min billah, dan siapapun yang percaya kepada Tuhan, yahdi qalbahu,
Tuhan akan memberi petunjuk hatinya. Makanya kan yang dipertanyakan itu tadi kan masih di sisi satu pihak gitu loh Mas, bahwa berarti kita kafir sudah ditakdir. Berarti kan cuman bicara tentang itunya toh, bahwa kita membunuh. Nah, masalah kesalahan itu belum bukan hak kita untuk, karena manusia tidak tahu. Intinya apapun setelah itu burine piye kan gitu toh. Sepakat ya? Endingnya terus semangatnya kita itu apa? Bukan kita menjustice juga enggak ada kan gitu. Berarti yahdi qalbah wa huwa bikulli syai'in alim. Maka Tuhan akan memberi petunjuk hati itu, sehingga hati bisa memberi petunjuk kepada akal kita untuk melakoni nggerak ini. Nah, tapi nek dari syariat ke atas, dari bawah ke atas, ya syariatnya ya kudu nglakoni, beramalah kalian semua tadi itu. Tapi batiniah itu hanya karena kono kabeh menjadi ahli tajrid kan begitu. Nah, iki sing dimaksud asbabe ya entuk, tajrite ya entuk, berjalan sama-sama. Berarti dhewe aman sih gitu loh. Dari bab 1 ke 2 tadi yang kemarin itu gantungan amal, kita sudah aman dulu Mas. Karena apa? Berarti kita hanya inna rahmatallahi qaribu minal musinin. Laula fadlullah ala nas kan begitu. Lakuntu minal khosirin, di Quran kan aja juga. Kalau bukan karena rahmat fadlnya Tuhan, kita semua akan menjadi rugi kan begitu. Sehingga kesimpulannya sebelum kita masuk kalam ketiga bahwa nglakoni ya kuwi hak nglakoni, ning sing penting batine awake dhewe, atine awake dhewe kuwi mau gumantunge karo rahmat fadhole Gusti Allah. Ya cuman itu sing dimaksud dari sisi ini. Masalah mlakune maune piye ya engko mbok kurang sesuk ki lho. Nek memang jatahe takdirmu apik ya engko kumpule sing apik. Ibarat delalah itu kan bahasa akal kita. Ya Mas. Delalah itu kan bahasa syariat kita untuk tidak memastikan. Tapi hakikatnya itu memang sudah dikehendaki kan gitu. Nah, kat. Kalau dilihat di surah Al-Mulk yang sudah populer, ya dibaca. Kalau kau mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Jadi, nah itu kan berarti segala sesuatu hidup dan mati itu kan sebagai bentuk apakah kita itu berbaik amal atau tidak kan. Pertama itu, kemudian kalau dari sejarah, misalkan kita berprinsip seperti tadi, yang membunuh Allah berarti kan istilahnya perlu diwaspadai, jangan-jangan kita nanti mendebat Allah kan gitu. Berarti Allah yang zalim bukan saya. Itu kayak kaum kafir. Padahal tadi innawala yadlimun nasa say'a walakin gitu. Nah, iblis dilaknat oleh Allah gara-gara Nabi Adam. Nah, sombong. Kalau itu sudah iblis ditakdirkan, berarti Allah zalim pada iblis. Nah, itu kan perlu diwaspadai. Padahal tidak. Segala sesuatu itu Allah tidak zalim terhadap hambanya. Nah, berarti segala sesuatu yang terjadi, Allah itu menjadi takdir Allah dan Allah sudah tahu. Cuman prosesnya itu tergantung amal kita. Karena pada saat kita mau beramal itu sedikit banyak kan ada pertentangan hati, apakah ini dilakukan atau tidak kan seperti itu. Jadi kesimpulan kalau menurut saya itu bukan Allah istilahnya ikut campur tangan dalam hal ini, tapi Allah mengetahui takdir yang kita lakukan. Misalkan seseorang itu membunuh, cuman membunuhnya itu adalah dalam rangka amal seseorang itu tadi, dan itu belum tentu vonis akhir kan gitu. Seperti salah satu contoh ceritanya zaman yang Gus Baha itu, yang itu di kitab Hikam, kebetulan saya mendengarkan di Abu Yazid Al-Bustami di Pasuruan. Itu kan bercerita dalam
zamannya Nabi Musa, ada kan seorang hamba itu sampai di Baitul Maqdis, malaikat itu kagum saking ibadahnya bagusan gitu. Lah suatu saat Jibril izin sama Allah, kula kok badhe sowan tenggene tiyang niku mong tiyang niku kok nganu apa kok ibadahe apik. Ya kowe aja gumun karo makhlukmu. Aja gumun mbek makhluk, tapi gumun mbek aku Sang Khalik. Tilik ana nggone arep catatane apa? Ternyata catatannya ahlun nar. Orang yang ahli ibadah itu nganu zaman Nabi Musa itu. Lah kaget. Akhirnya Nabi malaikat Jibril berziarah ke orang tersebut. Nanti kok dikabari jenengan niku ibadahe sae ngono malaikat Jibril. Tapi jenengan kalau Gusti Allah dicatat ahlun nar. Lah orang tersebut jawabnya alhamdulillah aku diparingi pirsa lho jeneng malah alhamdulillah ora enalih dan sebagainya. Ya aku alhamdulillah kalau yang aku saiki diparingi pirsa yang besoknya itu ahlun nar, ya aku tak siap-siap meneh, tak ngapik-ngapikke awakku meneh. Nah pada saat kembali ke Allah malah malaikat Jibril gumun meneh. Kok malah gumun lah teng aja gumun mbek aku, nganu aja gumun makhluk kuwi, gumun mbek aku. Selaku Khalik Allah. Nah, biasa tilik meneh, ditilik itu sudah tulisannya sudah bukan ahlun nar tapi ahlul jannah. Itu kisah Yai Abu Yazid Al-Bustami dalam jadi salah satu contoh lah. Berarti pada saat kita mengalami takdir yang syarihi atau yang jelek ataupun khairi yang baik, itu Allah sudah tahu. Cuman proses kok kita bisa masuk ke situ itu bukan campur tangan Allah, tapi karena memang kekarapan yang hati atau amalan kita pada saat itu melakukan itu. Nah untuk itu kan baik-baik sangkalah pada Allah supaya kita dapat berbuat baik untuk kedepannya dan akhirnya itu baik, kira-kira seperti itu. Ya. Mohon maaf kalau ada. Iya betul. Kalau ada kesalahan. Di atas takdir itu kan ada yang paling tinggi ya kehendak Tuhan, dan di dalam ayatnya itu ada tuh kalau dasar Tuhan merubah apapun yang menjadi ketetapannya niku kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane napa dhewe kon gantungke ora karo liyane fadhol rahmate Gusti Allah. Dadi tur apa ya dhewe ora ngerti, ra ono sing ngerti kecuali dhewe memang nglakoni. Dan kemarin tadi disebutkan Tuhan akan selalu memberi kemudahan-kemudahan bagi yang dikehendakinya. Yang ndelalae kok ibaratnya seperti ini, ya berarti kabeh disyukuri, dialhamdulillahi. Itu pun harus ora entuk kita cekelan di situ. Fadhol rahmati Gusti Allah. Ya ini intinya dari gantungan amal sampai ke ahli asbab sampai ahli tajrid. Berarti di situ bahwa memang harus kembali kepada fadhol rahmat. Masalah engko ning konone piye ora ana sing ngerti. Sing penting awake dhewe ning donya iki kon seneng, kon bahagia, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah kuwi wis dilakoni. Ngono wae berarti cerminane ning kono, ngono lho Mas. Bahwa kebahagiaan kita di dunia ini nglakoni ini kok ya apik, diparingi hidayah kanggo nglakoni. Berarti kuwi wis luar biasa. Nyawange atine fadhol rahmate. Nglakonine wis ora sah. Pengen sing macem-macem dimurnikan dari gantungan saka amal ke mau. Apapun dohir maupun batin. Nek wis ngono ya engko nganu dhewe gitu loh maksudnya. Makanya di sini sawabikul himami. Jadi keinginan kita, himah kita, buantere keinginan cita-cita kita, iku latahriku aswarul aqdari. Kuwi ora iso mbedah pager yang sudah ada dalam batas takdir Tuhan. Tapi masalah Tuhan berkehendak lain pada saat proses perjalanan itu kan urusan lain ya Mas. Tapi kita tidak melihat ke sana dalam arti ukurannya, tapi melihat ke dalam diri kita kan begitu. Kita sudah sesuai tuntunane tauhidnya belum, syariatnya belum, akidahnya belum kan gitu toh. Untuk menuju ke
kepada kehakikatan masing-masing kita, itu berarti dilihat dari diri kita, karena cerminannya di dalam hati kita, di dalam diri kita. Pripun Mas Joko? Mas sinten Mas Mulis? Pripun Mas? Ora iki nek urung lho Mas, iki urung teruske lho iki. Sampai rampung lah pokoknya. Kesimpulannya yang saya tangkap berarti begini istilahnya, kalau takdir itu kan yang istilahnya bisa dirubah sama Allah, walaupun sudah dari sananya ditakdirkan untuk membunuh, tapi ketika takdir itu bisa berubah sesuai dengan amal perbuatan kita, yang kemungkinan satu yaitu bisa takdir itu bisa berubah seperti yang kita kan tadi kan, walaupun nanti misalnya tanggal 20 itu aku sudah menakdirkan dia akan membunuh, karena istilahnya amal seseorang itu menuju ke Allah, kebaikan itulah kemungkinan bisa berubah gitu. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, walaupun tetap itu takdir itu orang itu melakukan kesalahan itu, seperti yang dikatakan tadi kan kita tidak tahu bahwasanya kalau kesalahan kan bukan berarti itu juga 100% kesalahan. Kemungkinan dengan adanya kesalahan itu kita bisa menjadikan kita menuju ke kebenaran. Kemungkinan. Ya. Makanya gini, ini Tuhan saja itu sangat mesake dengan orang-orang yang melakukan kesalahan itu, karena Tuhan itu sebetulnya tidak dolim. Itu maksudnya apa toh? Tuhan itu sebetulnya tidak mau mengecewakan hambanya. Sebetulnya tidak mau mengecewakan. Tapi kalau sekarang dirimu atau pikiranmu masih merasa kecewa dengan keadaan, dengan dirimu sendiri atau dengan kondisi apapun itu, ya berarti dibaliknya meneh gitu loh. Saya masih kecewa Gusti, ya enggak apa-apa. Sampai Tuhan menghilangkan kecewaan itu dengan prosesmu sendiri nanti. Sampai kamu bisa bilang memang Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Iki yo makom masalah Mas. Nabi Khidir mateni. Kan mateni toh. Cah cilik dipateni. Ya Nabi Musa ya wong jenenge nganggo syariate, nganggo akale kuat misalnya. Ya ora iso to. Memang dia ndak tahu hakikate. Kan sebelum dilakukan ndak akan tahu. Makanya apapun kesalahannya itu ndak usah khawatir, karena rahmat Tuhan kita yang penting punya harapan kepada Tuhan, gantungin ning Gusti Allah. Nek salah ya diakoni ngono wae lah. Nek aku isih urung iso apa-apa diakoni ngono wae. Cara astagfirullahmu ki cetha ngastagfirullah apa kan ngono. Diakoni terus ora sah mandek ning nggone kesalahane. Tapi mandek kok nggone harapan, nggone fadhol rahmat Gusti Allah, nek Gusti Allah luweh segalanya. Rahmat Tuhan melebihi dari apapun dosa ono ning bumi iki kan, lebih luas rahmat fadhol Gusti Allah. Lah ini menjadi husnudzon kita, latihane ning gone Gusti Allah kan ngono asbab tajrite tadi. Nabi Khidir pun membunuh anak kecil. Nabi Musa secara syariat melihatnya yo ora iso membenarkan, tetap nyalah, ya kan begitu. Padahal nek buri-buri nek iki lho ngene tak critanono kowe iki ora iso, ora sabar, karena memang kita masih pakai logika kita, syariat kita tok. Ora iso, nampa ora iso. Ini simbol loh, simbol bahwa syariat atau akal kita itu ya yang memang yang sing berlaku terlihatnya seperti itu untuk menembus itu tadi sawabikul, ini termasuk bagian itu ketentuan atau takdir atau pengetahuan Tuhan. Kita tidak mampu, ya akhirnya apa solusinya? Ya kita menerima saja kan gitu, bahwa semuanya itu memang yang muncul harus hati kita, keimanan kita, baru nanti akan
bisa menuntun sing maune rak trima iki mau. Yang namanya tidak bisa terima atau mungkin masih mengingkari atau mungkin masih jaim atau mungkin jaga imet kan gitu, masih apa gengsi, itu harus hilang semua karena memang nikam harus begitu. Hadis Kanjeng Nabi kan juga ada bahwa termasuk yang sahabat tadi, karena banyak orang yang melakukan amal-amal perbuatan ahli surga tapi sebetulnya dia golongan yang neraka tadi gitu. Karena apa? Berarti krono niat, krono motivasi nih, krono karepe kan orang ngerti tapi sebetulnya ya ngerti kan gitu. Nah iki ben menghargai kan gitu. Ono golongan sing senengane dijak liling ning akhirat ki ono liling cedhake surga ambune, wah wis tekan gerbang surga iki, wah seneng kan, garek buka mlebu surgane, ning ternyata dijak mlaku meneh kok dicedhake nggone neraka kan ngono. Akhirnya wis saiki nyemplung kabeh neraka lho, kan menyakitkan toh. Ya Mat, menyakitkan tak Mat? Menyedihkan. Loro, telu. Menyedihkan. Lah, kuwi mergone apa? Ya salah satunya kabeh mergo sing dilakoni nek ora krana Gusti Allah. Tur dene iso nglakoni, batine atine ora gantung ke kabeh krana fadl rahmate Gusti Allah. Lah kuwi sing marake. Dadi wis dicekake surga, malah jak mlaku meneh. Lah kan karuan ora ngerti surga kan ngono to. Langsung cemplungin rokok wae kan ngono. Nah, kan lebih menyakitkan berarti. Nah, sehingga kembali lagi ada hadis perbuatan dosa mengakibatkan sial terhadap orang yang bukan pelakunya. Kalau dia mencelanya maka bisa terkena ujian atau cobaan. Kalau yang mengunjingnya dia berdosa misalnya. Dan kalau dia menyetujuinya maka seolah-olah dia ikut melakukannya. Ini untuk pelajaran akhlak kita. Jadi wong salah pun kan gitu teman. Wong salah pun itu ora entuk dirasani sebetulnya. Ora entuk divonis terus di apa bahasanya apa? Apa Mat bahasanya Mat? Dibully apa? Dibully itu enggak boleh. Lah iki lho maksudnya. Orang melakukan dosa atau kesalahan itu enggak boleh dibully. Nah, masalah apa? Kuwi kanggo ujian wong sing ndelok. Ujiane lainnya. Lah itu nek sing wong lainnya ki mau kok mencela utawa apa tadi itu injustice atau membuli seakan-akan ki deknen ki ora ngono. Nah itu dia akan kena coba orang itu. Yang lainnya sing nglakoni malah ora apa-apa kuwi. Dene wis kena nglakoni dosa itu wis nek dene tobat kan wis bar kan gitu. Tapi itu menjadi efek bagi lainnya. Karena setiap diri ba'dukum li ba'din adu atau sebagian dari kita dan sebagian dari yang lain itu menjadi ujian, menjadi apa? Li ba'dukum li ba'din apa itu di situ ya, Mas? Menjadi musuh kadang gitu, menjadi bagian dari kalian dan sebagian yang lain akan menjadi ujiannya, akan menjadi cobaannya lah. Sing mencela mau, sing membuli mau, dekne jatah kena. Dan ada hadis lain, sampai dia belum melakukan itu, dia belum mati. Loh, medeni ra kira-kira. Pengenyek wong, kadang kan tetap balik. Karena itu untuk ujian kita, ada ngenyek, apa membuli, atau perasaan kita netral, atau mendoakan, atau bagaimana? Itu tergantung. Nah, ini kan pelajarannya hikam ki mau ngoreksi ke dalam kita. Ini nek contohnya karena pertanyaan tadi, perbuatan kesalahan tadi. Nah, kalau mengunjingnya ya nek ngrasani jelas memang dia berdosa. Ya sing gunjing wong jenenge ngrasani kan gitu. Jadi serba salah kan gitu. Dan kalau dia nyetujuinya
setuju apik kuwi kok ngono. Dhewe ya termasuk ikut melakukannya lho piye. Milih ndi? Posisimu di mana itu? Ah. Piye? Nah. Posisinya netral ya piye? Netral piye? Nek netral ki piye? Netral wis Nah, kuwi wae wong sing nglakoni, ade ndelok nglakoni dosa. Karena apa? Kabeh ujian gitu loh. Kabeh urusane iki masalahe nggone awake dhewe. Tidak ke yang lain. Monggo. Mas Joko. Monggo. Mas Dodi. Mas Dodi harus tunjuk. Ya apa? Ayo monggo. Monggo Mas. Sekali Ya nganu aja, kita bernganu ae. Berimajinasi apa monggo gitu loh. Masih Monggo, nggih. sing ganjel. Nggih. Kalau kan disinggung nih apa hadis nih Mas Joko yang mengatakan bahwa awal itu berdasarkan prasangka hambanya. Yang saya tangkap itu berarti begini, kalau misalkan prasangka kita baik sama Allah berarti Allah juga baik. Kalau kita prasangkanya buruk pada Allah berarti apakah Allah itu juga buruk? Padahal ketika kita misalkan melakukan kejahatan di hati kita kecil yang paling dalam tuh kita tahu bahwa itu kan jahat tapi juga tetap kita lakukan. Nah, yang saya yakini bahwa hadis tersebut itu apakah benar kalau prasangka kita buruk itu juga Allah buruk, kalau prasangka kita bahwa Allah itu tidak adil apakah juga Allah itu tidak adil. Padahal kalau saya yakini sendiri tidak usah baca hadis itu bahwa Allah itu maha tidak tegaan. Jadi walaupun kita berprasangka apa tuh Allah tetap tidak akan tega sama kita. Ya. Cara memaknai hadis tersebut gimana? Ya. Monggo, Mas Dodi. Monggo. Tuhan punya sifat Rahman, Rahim. Tapi juga punya sifat apa? Jabar, Mutakabir, dan lain-lain. Punya sifat lemah lembut, tapi juga punya sifat yang apa maknanya? Tuhan sayangnya punya lebih sifat sayang yang melebihi segalanya, tapi juga punya sifat yang sombong, sifat yang takabur, yang memang yang harus Tuhan yang memiliki. Asmaul Husna itu kan begitu. Nah, Asmaul Husna ini sebetulnya kan dalam diri manusia ada semua. Wong itu untuk simbol kan. Ya Rahman, ya Rahim, kan wakeh ya, ya Malik, ya Kudus. Coba jenengan angen-angen. Itu ada dalam diri manusia semua, sifat itu. Coba yang tidak ada yang apa? Misalnya. Ini pelajarannya untuk kita loh, bukan untuk Tuhan kan gitu. Kita tidak mendikte Tuhan. Kalau pertanyaannya tadi memaknainya gini, ana inda duni abdi bi, itu kan hadis qudsi ya, bahwa Tuhan saya ngikut apa yang diprasangkakan hambanya. Bahasanya diprasangkakan kan, sangkaan Tuhan. Berarti itu menunjukkan ada perkembangan, ada posisi, ada makom perasaan kita, suasana hati kita, atau keyakinan kita, atau iman kita, atau kafir kita, tergantung. Kalau kita mau positif negatif pun berarti tergantung kondisi kita dulu.
Nah, Tuhan mengikuti perasaan kita ini. Kalau pas kita negatif, ya tadi bertanya, pas kita berbuat salah, maksudnya Tuhan berdasarkan perasaan hati kita bukan jono suwi-suwi kok ora sege-sege balungan kira ibaratnya kalau selalu maksiat kok malah sege, kadang kita berpikir kok Tuhan tidak adil. nah, Padahal di hati yang paling dalam kita mengakui bahwa yakin bahwa orang ini Gusti Allah itu tidak adil sebenarnya gitu. Karena Gusti Allah tetap nggak tegaan, tetap ada umatnya kan. berarti pertanyaannya malah kuwi. Hah? Pertanyaannya lainnya piye? Lainnya piye? Dilangin Mas, ben enak Mas. Intinya berarti Tuhan kok tidak adil ngono to mau? Karena perasaan hamba kalau misalnya merasa tidak adil, berarti apa ya Tuhan mesti tidak adil kan prasangkaane. Prasangka hambane kan gitu. Tuhan mengikuti persangkaan hambanya. Jadi nek dia berasangka bahwa Tuhan itu tidak adil, ya ndralae sing dirasake dekne dia akan merasakan ketidakadilan itu. Maksudnya itu pelajarannya. Untuk pelajaran dirinya sendiri sampai dia betul-betul husnudon ridho karo qadare Gusti Allah tur glundung kronone Gusti Allah. Sampai dia di situ nanti baru nek wong sing wis prasangkane positif kayak mau, ya dia akan menemui efeknya dalam dirinya. Itu kan energinya negatif, positif. Kalau dia negatif keluarnya, berarti ya kemarin itu bahwa masih dikuasai ahlul asbab, ahlul amal, ahlul asbab. Ini kekuatan akal nafsu pikir tubuh ini masih menguasai. Ya otomatis keluarnya belum bisa murni melihat semuanya fadl rahmati Gusti Allah, jorong iso sampai ketidakadilan atau dirasakan bahwa Tuhan kok urung sayang. Itu ya dia akan masih seperti itu karena kondisi dia masih seperti itu, istilah gitu. Tuhan tidak akan merubah inna wala yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru. Itu maksudnya itu untuk pelajaran aspek diri kita bahwa Tuhan tidak merubah kaum selama kita tidak merubah. Itu berarti menunggu, istilah lagi menunggu kebaikan kamu gitu loh. Tuhan itu sangat bahagia sekali, melebihi bahagiaanmu apabila ada hambanya yang mau bertobat kembali ke jalan Tuhan. Itu Tuhan lebih senang daripada hamba itu sendiri gitu loh. Itu saking sayangnya sebetulnya gitu. Saking sayangnya kayak mau. Nah, makanya kalau dia si orang ini masih merasa Tuhan tidak adil, ya dia akan menjalani itu dulu. Kesusahannya, kesumpekannya, sampai bahkan penderitaannya. Ya dia akan merasakan itu dulu sampai betul-betul dia mau kembali, mau merubah pemikirannya sampai ke hatinya ini, sampai tubuh rohaninya kayak mau, dia harus percaya ke dalamnya sampai akan yahdi qalbah yang tadi, bahwa wa may yu'min billah yahdi qalbahu tadi itu, bahwa barang siapa yang percaya dengan Tuhan akan memberi petunjuk hatinya untuk menggerakkan kepada kebaikan. Nah, akhirnya Mas, bahwa kalau kita pas jelek berarti Tuhan jelek kan? Ya tidak, wong itu perasaan kamu kan gitu. Walaupun kita berprasangka apapun, itu hanya untuk menunjukkan kepada pelajaran kita, posisi kita gitu. Gimana Mas? Nggih. Sampun. Mohon bersabar ini ujian. Mohon bersabar ini ujian. Ayo no, kamu apa no? Jadi intinya ini Pak. Iya. Apa yang kita sangkakan itu yang nanti akan kita jalani gitu lah. Apa yang kita sangkakan? Misalkan kayak contohnya tadi kita berprasangka buruk, itu kan kembali ke diri kita lagi. Ya. Terus
ada proses itu sampai nemu dan kembali lagi. Misalkan saya berprasangka kayak Mas Muklis tadi ya, gambarannya ya nggak adil. Terus kedepannya apakah harus ada proses seperti itu, Pak? Ya kudu ngrasake nganu apa itu istilahnya ketidakadilan itu, baru nanti sampai akhir sampai ujung baru kembali baru mendapat rahmat gitu. Iya. Jadi nek salah yo memang itu ibarat sebuah proses perjalanan seseorang. Dia harus melakukan kesalahan berkali-kali, naik turun berkali-kali. Iya, itu bagian dari proses perjalanan. Itu wajib, ibaratnya gitu. Bagi yang melakukan itu. Endingnya, yang penting kan tadi endingnya. Ke dalam dulu, akhirnya sampai dia adalah ketemu, terus adalah so ya kayak mau dimudahkan tadi, yang di depan tadi dimudahkan minimal ora sugih duwene sik, duwite sik ning kan wis ora angger sula sik. Kuwi padha wae wis perkembangannya kan seperti itu. Minimal wis ora apa nah. Wis ora krono duit sik lah. Minimal apa yang kalian lakukan misalnya kumpul utawa apa kegiatan kuwi banser kuwi kan ora krono duit to kuwi. Nah, minimal wis ngono sik kuwi berarti wis hidayah, wis ora hidayah ra iso. Kan iso wae, masalah kan punya motivasi yang harus serba uang. Tapi kok wis ora krono duit sik kuwi berarti wis aman sik, wis ora krono wong sik pamer utawa ora krono pengen dianggap wong piye, ora pengen dianggap riyak sing piye, ora krono amal tadi bahwa banyak ahli amal ahli surga menurut pandangan manusia. Ini hadisnya seperti itu. Banyak orang yang melakukan amalan ahli surga menurut pandangan manusia, tapi sebetulnya itu ahli neraka. Itu karena memang itu tadi. Jadi mau ndak mau ade kudu apik. Niate apik atine. Itu berarti wis engko energinya itu nanti yang dimaksud. Efeknya dari niat baik kita ini madangi kabeh sehingga akan menjadi positif kabeh. Aurane ya bayane. Ana niat jahat pun adil kan ya krasa kan ngono. Niat sing ora krana Allah pun kita akan kecewa kan gitu. Kok ora krana fadhil rahmate. Kira-kira ngono ora kira-kira Pak? Ya. Kira-kira kecewa rak jajal. Nek ora kesampean lho. Terus pertanyaanmu bener ora? Pas ora maksudnya? Ora, ngono ora? Ya berarti nek memang kudu sampean sedih sik ya sedih sik. Ibaratnya kan gitu. Kudu ngersula sik ora apa-apa. Gantungan amal sik mau lho. Bergantung karo amal pun apapun wong kuwi ya syariate ora apa-apa. Itu cara Tuhan untuk menarik kalian. Jadi ade ben bingung sik, ben sedih sik sampai ngene ra iso, arep polah piye ra iso. Arep model piye ora iso sampai akhirnya ya wis saya tak nglakoni opanane tanpa niat macam-macam wis kronone tak percaya wong Gusti Allah gawe wis ditakdirke kabeh. Sing penting aku nglakoni sing apik sing diperintahke. Ya engko kuwi glundung apik dhewe kabeh kan ngono to. Dadi wis mulai tendensi awake dhewe apa maune sing sekirane mengecewakan, kalau ndak yaitu kita harus terbiasa kecewa sih. Terus digawe biasa kecewa ra wis. Kuwi kan ilang. Piye? Wilos ya. Nah, ya kuwi. Angel ora ya angel. Tapi nek suwe-suwe klino. Alah, sugih iki ngopo to? Sing mbok maksud sugih iki piye to? Tak tekon. Tak belekke saiki. Sing mbok maksud sugih iki piye? Apa ukurane mobil? Omah apik magrong ngono apa piye? Wis ukuran umum wae lah. Wis, iki cengli-cenglinan saiki. Piye? Anu, sapa? Sapa? Lali aku. Ah, Far, ayo.
Kowe pengen apa jajal? Sugih yo mangan, kere yo mangan. Lah, piye? Wis, ayo makane cengli-cenglinan we. Wis sirit loro dekne lah. Suka yang mangan kene ya mangan ngono kuwi lho sing angel. Sugih kan ya tangane loro. Proses kesananya mau bilang alah kira mangan suka yang mangan. Ya ora ngono. Ya kuwi kanggo ngayem-ngayeme tetep ya. Ning intine sing mbok target apa saiki? Kan tinggal kamu kan diberi akal pikir, diberi ikhtiar, diberi usaha, ada kemampuan. Yang batinnya dia kan wis ngerti sing penting. Dohire monggo, itu memang milik syariahnya. Apapun kamu lakukan. Kok aku ora duwe apa? Mobil ya, misale. Kuwi mesti ana sarane engko. Angger kowe memang kepengenmu tenanan, tur niate kronane apa? Utawa nekat pun kuwi iso gitu loh. Saiki apa sing nek sugih? Sugih kan ra jelas. Lah sing mbok karepe sugih iki sugih piye kan ra jelas. Apa duitmu kudu akeh? Ah dadi siji-siji Mas, dadi urut-urut. Itu persangkaan kita saja bahwa nek dia kepengen ngono itu berarti ditanyake ke dalam diri motivasi itu kan. Apa Sak? Bahwa diri semua memang punya keinginan cita-cita, yuk dilakukan apapun itu. Tapi nek dasare kayak mau energine sing saka dalam kayak mau engko mendukung, energine wis enak, wis apik, apa wis iso nampa, mlakune kuwi wis ora banyak terganggu dengan pikiran. Jadi saiki wis jalan enak ya wis. Pengennya apa? Dilakukan cara strategi gimana dan gimana itu tetap alami Mas. Yang penting ade noto kaene tok niate. Angger engko apik ya engko kesurung dhewe. Otomatisnya nanti akan muncul kalau kita sudah percaya ke dalam. Dengan tubuh rohani tadi loh. Itu nanti akan tertata. Secara dhahiriyah kok tertata. Tapi kan hakikatnya mereka kan gitu loh. Jadi apa yang menjadi cita-cita keinginan dimaksimalke kon beramal sak maksimal. Masalah kok durung ya kuwi memang carane ngono sampai kowe males ndonga barang kadang. Nek kowe ndonga njaluk sugih kok ora sugih-sugih sampai males. Tapi urung putus asa lho iki, urung putus asa. Nah, sampai males sampai orang njaluk wis mbuh lah. Wah, aku percaya Gusti Allah wis sing penting sesuk ana sing dipangan, sesuk ana urung iso mbayar utang ya engko sesuk eneh semaya kan ngono to. Ki urung iso ngangsur sing saiki kok ora iso kok iso utang kono ya utango kan ngono to. Kok iso ngedol apa ya dolo kan. Ibarat kan ya wis ibarate wong ki ngeleh mangan nek ana sing dipangan, ngelak ngombe. Ngantuk turu kan iku rasane latihane ngono wae. Lah tapi kan iki angel nek ora diajari dijak opanane iki mau. Karena ini akan wong ora ana apa-apa iso wedi kalau kita pakai prasangka pemikiran kita kan begitu. Khawatir takut ini belum hilang. Nah iki lho ngilangke khawatir takut kuwi mau kan iso nek kowe luwih percaya karo hidupmu mau, rohaniahmu mau bahwa itu semuanya yang bisa membawa kepada ke batas ketergantungan fisik asbab ahlul asbab kuwi mau di situ bedane batas. Jadi luwih gede percayane kene ya berarti luwih tipis basariyae ahlul asbabe. Pengaruh ini lebih tipis berarti luwih gede kuwi. Nek kene luwih cilik berarti luwih gede gini kan cuman itu. Luwih gede ininya berarti jerone luwih cilik. Nek luwih gede jerone iki nanti bisa lebih kecil akan hilang itu kebiasaan ahlul asbab, tergantungan dengan itu, kekhawatiran dan lain-lain akan hilang. Yaitu ya nunggu meneh. Tapi sadurunge nunggu entuk kowe kan ade nek iso berpikir dan memahami itu kan
kuwi wis hidayah kan begitu. Biasane rada ora iso ngluwehke, itu minimal juga wis bagus. Ya. Biasane ra iso ngluwehke, sing sifatnya biasanya memicu ini, kuwi wis bagus, hidayah kan begitu. Iki mau sing tekon sapa mau? Jadi sing tekon mau. Hah? Kuwi tekone liya. Semongko. Mat, apa Mat? Sembarang Mat. Sudah sebenarnya bingung jawabnya kok. Nah, ya apik berarti wis bener wis. Wis mulai pakai. Heeh. Paham rak paham pokoke ora ana gejolak pemikiran. Kene ora gejolak meneng anteng. Berarti wis kene sing lebih besar nerimane. Ikine rada medun ora ya rada blank ya. Blank ben. Wis ora urusan wong kuwi paham duduk nggonku. Ora paham blank wis ben. Sing penting ora grunjalan macem-macem. Grunjalan macem-macem pun ya ora apa-apa ditekok disisan diomongke kan gitu. Kok sampai iki meneng kaya ora ana pertanyaan apa-apa, berarti ini yang sudah mulai anoke kan begitu. Mulane di sing urung ya ku ya Hayyu ya Qayyum ya. Ya Hayyu ya Qayyum. Puter gini. Habis wiridan, habis sembahyang, enggak apa-apa. Itu olahraga dalam untuk lebih membesarkan potensi itunya ben iso ngono kayak gini. Itu untuk umum. Ya dat, sing ngerti Mas Dodi kuwi. Engko nek wis berjalan kuwi ne ya engko wong urung dilakoni kan ora ngerti ta. Nek wis nglakoni engko baru akan tahu kaya Kanjeng Nabi wae dalile sing penting dilakoni sik. Engko ana hidayah utawa ana apa-apa iki wis entuk jatahe wis ngono ae. Yang lain monggo. Yo sharing wae. Jadi kan mungkin menyimpulkan pertanyaannya besar. Kita harus berprasangka baik, harus menggale urip. Jadi apapun keadaan kita harus berprasangka baik. Iya. Ngoten, Pak. Iya. Itu Quran, hadis apapun banyak. Karena prasangka baik itu bagian dari takwa. Takwa itu juga salah satu maknanya adalah husnudzon billah. Itu takwa. Takwa ini energi, menjadi sifat bagi yang beriman. Iki keluare energine kan sifatnya dari orang-orang sing bertakwa kan begitu. Lah wong bertakwa di dalam Al-Qur'an kan banyak gambarannya. Alladzina yunfikuna fisara wa dharra misalnya itu contoh kan. Dia akan posisi lapang dan sempit akan sama orang yang sedang bertakwa. Orang yang bertakwa ini berarti sudah mampu menjadi sifat-sifat energi positifnya mau, keimanan dari sifat-sifat rohaniyah ini tadi sudah tekan fisik, mempengaruhi fisik pikirannya sehingga dia akan masuk bagian jaminan dari Tuhan, termasuk ahli tajrid itu tadi kan takwa, energi sehingga menjadi sifat dari iman tadi. Itu takwa kan sifat kan, buah atau sifat lah, sifatnya rohani tadi itu takwa. Apa mau? Ya, itu salah satunya adalah husnudzon itu tadi, bagian dari diarani takwa juga. Itu bisa mengantarkan kita ke tajrid itu tadi. Ya takwa ya wis tajrid. Kan begitu. Karena orang yang takwa ini ya sudah besar ininya. Sudah besar rohaniyahnya yang sehingga bisa menguasai basariyah. Basariyah itu berarti ya tadi fisik, akal kita
sampai ke nafsu kita itu bagian dari fisik, itu asbab, ahlul asbab tadi. Sehingga ya akhirnya dia terbawa kepada suasana rohaniah yang lebih besar, yaitu termasuk orang takwa itu. Yattaqillah yaj'al lahu makhraja, dan banyak sekali ayat-ayat takwa. Itu ya melalui proses. Ya aslinya ono kabeh. Seperti Nabi Musa tadi kan gitu. Kalau Nabi Musa tahu apa yang diketahui Nabi Khidir, yang dirasakan Nabi Khidir, dia tidak akan seperti itu. Tapi harus seperti itu. Itulah apa namanya perbedaan batas antara syariat dan ma'rifat hakikat. Itu antara pikiran kita jasmaniah kita dengan rohaniah kita. Itu batas. Kan kemarin seperti itu. Kalau tahu batas itu ya tahu. Berarti ngerti nih dhewe, oh iya. Aku sayang ini ya, aku ya sayang ini ya, itu berarti tahu nanti. Keburukan, kejelekan, sifat yang kita miliki dari basariah ini tadi, manusiawi tadi, basariah itu manusiawi, itu akan tahu ya berarti ini sudah diambang tajrid kan gitu, diambang ketakwaan untuk masuk di dalamnya. Ya berarti ya krana fadl rahmati Gusti Allah meneh. Sampai akhirnya orang duwe iso ngakoni bahwa apapun yang kita lakukan, baik kebaikan itu milik kita. Tapi nek kejelekan memang menjadi milik kita, diakoni, dan ukurannya kan seperti itu. Tapi kalau kebaikan semuanya dari Tuhan. Kejelekan ya berarti kita masih kuat sisi basariah manusiawiah kita yang masih muncul. Ning ora apa-apa ya ora apa-apa, wong kabeh ana hikmah. Endingnya sing penting endingnya. Sekarang sampai kemarin yes kuwi wis menjadi apa itu? Dalam Qur'annya itu ada itu. Ligot kan gitu ta, ligotin itu loh. Apa ayatnya lali? Nah, kita harus melihat ke belakang, tapi untuk melihat ke depan itu loh. Di dalam Al-Quran ada sesuatu apa itu. Jadi tidak melihat ke belakang itu untuk disesali, tapi untuk persiapan ke depan. Nah apapun saiki garek ditoto dhewe-dhewe. Nah dhewe saya kurangnya apa, salahnya apa, kelirune apa, urung pase apa, kita tinggal introspeksi ke dalam masing-masing. Kok urung ketemu isih bingung utawa isih mencet salah ya ora apa-apa. Ya dijak omong-omong liyane kan ngono. Jak bareng-bareng digoleki cara jalan keluar. Nonton nggih Mas. Iki sebetulnya wongkat ya ora apa-apa. Tapi ini bebas. Jadi rodok-rodok dilos iki. Wasda. Oh ya, wal tangdur nafsun ma. Ya. Ya, betul. Dalam setiap diri harus wal tangdur nafsun ma qaddamat. Yang setelah lalu untuk lihat kan gitu, untuk yang akan datang. Jadi intine dari yang kalam ini sampai ke takdir ini, karena kita menembus takdir apapun sing sekarang ora iso nek tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wis takdir dhewe sok ben cilaka apa ora, sampean ora usah mikir bingung. Sing penting nglakonono sing apik saiki tur kuwi iso marake dhewe bahagia tenan. Mesti bahagia ki yo minimale lah. Tapi yo bahagia to wong mau ora duwe bojo, mau ora duwe anak, modale yo maune awak tok kan ngono. Dilahirke dadi awak tok kan ngono. Saiki duwe apa-apa kan ngono. Ya minimal ngono ya ben ayem ya. Ya kanggo ngredamke pemikiran kita. Jadi nek arep bersyukur itu ana kabeh.
Tapi nek arep tidak bersyukur ya ono kabeh kita, punya potensinya gitu loh Mas. Kita mau pakai ininya atau mau pakai ininya. Sama faman kana yu'min al yakfur kan gitu. Kamu mau beriman pun mau kafir pun semua ada alasannya, ada pilihannya. Tapi itu hanya untuk mengetahui bahwa kita nanti celaka atau ora itu wis urusane Gusti Allah kabeh. Wis ade percaya, sing penting lakoni kabeh. Sok pun neraka apa surga rasa dibingung nggih gitu loh maksudnya. Yang penting kita enjoy, kita bahagia fit dunya hasanah. Ya engko akhirate hasanah ku ya wis ben ukurane ning donya iki. Gusti Allah ridho ya nek kowe ridho lho kok diwalik. Ya kurang ngono Mas. Kowe pengen ngerti ridho ning Gusti Allah ya nek kowe ridho mek Gusti Allah ya. Gusti Allah ridho. Ora beda kaya wong sing pengen ngerti sisi dirinya di sisi Tuhan itu kayak apa? Ya sama. Kalau kamu ingin tahu sisimu di sisi Tuhan, ya bagaimana Tuhan di sisi kamu? Posisinya piye? Kan dikembalikan ke diri kalian sendiri juga kan gitu. Kamu menganggapnya gimana kan gitu. Enak tak? Oh, Gusti Allah sangat enak kan ngono. Kayak tadi ana inda dunia abdi itu ya sebetulnya seperti itu. Posisiku piye to ning Gusti Allah? Ya Gusti Allah di sisimu, di sisi kamu posisinya piye kan gitu, sama. Gusti Allah ridho ning Gusti Allah nek kowe ridho. Lah apapun yang kamu terima, yang kamu hadapi sekarang kok kamu ridho, ya berarti Gusti Allah ridho. Kan begitu. Husnudzon kita. Muncul pertanyaan enggak ini? Ya, kata-kata ini. Asyik, muncul pertanyaan enggak? Ridhone Gusti Allah. Kuwi didelok ngon ridhomu, kan padha karo kae mau. Coba. Nyangkal enggak kowe? Akal kita nyangkal enggak kira-kira? Nyangkal. Nyangkale piye? Ya kok. Berarti kan nek kowe ridho, Gusti Allah ridho, itu karena ridhomu ya krana radhiyallahu anhum wa radu anhu kan gitu di dalam Al-Qur'an kan. Radhiyah mar dia. Ya Tuhan nafsul mut ma'inna kan gitu dah. Irji'i. Nek kowe wis iso irji'i kembali ke dalam mau lho, rohani tadi. Sing duweni kabeh mau. Tubuh rohani tadi. Irji'i karena itu yang punya Tuhannya, ruhun min amri rabbi. Irji'i ila rabbiki dengan radiyatan dan kamu betul-betul ridho. Ridho itu di atas sabar, meneh kan di atas ikhlas kan. Ridho wis ya mardiyah, Tuhan juga akan meridhoi kamu kan ngono. Bener ah? Radiyatan, nek kamu radiyah ya Tuhan akan membalas mardiyah. Dalammu akan membalas inimu. Rohanimu akan membalas jasmanimu. Ini bahasa teknisnya nanti akan seperti itu. Akan tertuntun tadi itu bahasanya. Rohaniahmu akan semakin menyayangi jasmaniahmu kan. Masalahnya apa? Mergo jasmaniah dhewe akale ora ngerti mbek jerone, kan ora ngerti. Di rohaniah kita ndak tahu kan? Kita belum tentu juga mensyukuri rohani kita loh. Kira-kira ngono ora? Jasmaniah disyukuri dulu, rohaniah disyukuri dulu. Nah itu nanti akan terbuka hablum minallah wa hablum minanas. Itu sebetulnya makna di hikamnya seperti itu, makna hakikatnya seperti itu. Ini hablum minallah ya kae mau rohaniah. Hablum minanas jasmani ini syariate. Hakikate rohani tadi. Lah nek kuwi wis nyambung kabeh, ya otomatis engko
enak kabeh. Enak kabeh piye arep sedih ra iso kok. Sampeyan arep sedih engko nek wis ning batas tadi. Allah gayane sedih. Di dalam hatimu nuranimu itu akan Allah kok ndadak sedih barang. Tapi nek durung sampai di batas itu seakan-akan ki memang onone sedih tok. Utawa mungkin jengkel tok, utawa kecewa tok, atau penderitaan tok. Tapi nek kamu sudah dibawa ke batas antara jasmani dan rohani di hati tadi, tempat bertemunya, tempat pertarungannya, tempat pertarungannya pikiran dan nurani tadi, dari Tuhan tadi nanti rohani, ini akan ngerti bedanya. Nanti akan ono fatwa dewe di dalam dirimu. Jadi awakmu iso ngandani awakmu dewe, mudeng enggak maksudnya? Ya Mas. Dirimu akan ngandani omong-omongan dengan dirimu sendiri. Yang ini ya. Disangkal dewe, dianu dewe, nanti akan terbiasa ada seperti itu. Berarti kok ono sing ngandani dewe ya. Aku kok ngene utawa wah aku kok ngene. Konangan dewe dan sering ada interaksi antara hati dan itu akan lebih besar ikuine yang mendorong kok ya ketuntun kok. Ibaratnya ngono. Ketuntunnya apa yo salah ki yo sebetulnya ngerti. Ora enak ki yo ngerti kan ngono. Iki marake ngene iki yo ngerti. Lah tinggal itu nanti yang menuntun lebih besare kamu percaya ke situ atau ke ini. Nek wis percaya ini lebih besar sampai kowe kira duwe rencana. Karena semuanya sudah tertata itu sebetulnya nanti di situ. Iki monggo formalitas wae. Oh ya ndek pengen apa, dengan apa nanti dari dalam dirimu itu rohaninya yang akan mewujudkan dorong kok Gusti Allah sing gawe sebab dhewe. Walaupun kowe mau ngrentek tok kadang, kan gitu. Nah, wis ngono borong ya nek urung ya kembali lagi ke dalam kan gitu. Masing-masing. Piye Mas? Pripun, Pak? Ya mboten enten tambahan napa? Saiki rame-rame piye iki no? Amat dibuka kita. Rame-rame mungkin Engko suwe-suwe ya iso nampa mengono tok. Biasane nganu ora kuwi wis luar biasa hidayah kabeh. Ya wis ya. Oh ya monggo. besok anu ya, pakai ini loh. Ya ini pakai nih. Kan bagus itu. Oh ngono. Kemarin tuh pas rapat tuh suaranya naik. Tapi satenya kuning. Nah, suara satenya lo kuning itu. Jadi intinya kalam ketiga ya sawabikul himam ini apapun buantere ade karepe himah kita, keinginan atau cita-cita kita itu tidak akan bisa menembus dinding atau pagere batas dari takdir itu sendiri. Itu untuk memukul ini Mas. Akal itu kalau burung dibenturke karo sesuatu yang dia tidak mampu betul dan menyerah, ini masih merasa lebih besar dari ini nanti. Nah, kenapa? Makanya kenapa ada penderitaan, kenapa ada kekecewaan, kenapa ada kegagalan? Yaitu menunjukkan keterbatasannya kekuatan ini sampai dia percaya dengan dalamnya sendiri, dengan rohaniyahnya, dengan hidupnya. Nah, hidup ini yang akan membawa dia menuju jalan keselamatannya, kan seperti itu. Jadi yang dimaksud kalam ketiga ini apapun yang kita inginkan, selama kita tidak bisa menyatukan dengan keinginan dan kehendak Tuhan, dalam arti Tuhan itu ya apapun yang takdir yang terjadi ini
yang di depan kita, yang kita alami 1 menit ke depan atau 1 detik ke depan ini apa, sampai besoknya kita kok sering kaget, kita tidak bisa menerima, yaitu sampai betul-betul ini bisa menerima, baru itu nanti akan masuk ke dalam ahli tajrid tadi. Hikmahnya itu kalam ketiga, karena dicoba kayak apapun ya tetap tidak bisa kalau memang kita kecewa. Nah, sampai tidak ada kecewa ini maksudnya kan begitu Pak, sampai apapun yang kita terima takdir khairi wasari tadi, karena putaran kehidupan dalam sehari ini ya onone seneng, sedih, nangis, guyu, apik elek, muter kan seperti itu terus. Ini mata rantai kejadian ini memberi pelajaran kepada kita untuk posisi yang terbaik itu yang di mana. Nek pas seneng piye, nek pas susah piye, nek pas ngono piye, sampai semuanya fisaroi wadoroi sama. Dudut rak dudut podo. Gini kemarin dikembalikan ke situ. Susah seneng kok iso podo dadine damai, ora ono susah seneng. Walaupun susah delok tok sret pikirane, tapi kalau kita ingat ke dalame, iki iso lerem dhewe. Sampai dirimu iso ngleremke dirimu sendiri, lah itu baru masuk ke tajrid. Oke? Oke nggih? Oke. Tenan, Mat? Tenan. Solak garing ya? Ngopi, Mbak. Ah ya, oke. Taruh pesen es kopi aku tumpuk-tumpuk. Pesan besok ora nyebut jeneng. Ya ditutup ya. Bismillah ala niyatina adani Allah wa iyyakum. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.